Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Afrizal Putra Aryani. Saya adalah mahasiswa UIN Suskaryo semester 3, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses permodelan konseptual hingga proses fisik, permodelan fisik dari gambar yang sudah kita inputkan. Di gambar ini, kita memiliki dua entitas, yaitu yang pertama ada guru dan mata pelajaran. Di sini, dari entitas guru dan mata pelajaran memiliki yang namanya relasi atau hubungan. Relasinya di sini adalah many to many yang opsional. Karena dia putus-putus, namanya opsional. Sebelum kita melakukan ke data modeler, kita harus tentukan nama atribut yang akan kita, entitas yang akan kita buat, yaitu entitas yang pertama kita buat namanya guru. Entitas kedua mata pelajaran. Biasanya pada setiap entitas memiliki yang namanya atribut. Atribut itu apa? Kayak kita isi atribut nih dari kriteria guru. Ini kan entitasnya pas pula nih guru. Kayak setiap guru kan pasti memiliki yang namanya nih nomor induk pengajar atau nama-nama guru tersebut atau gendernya. Kita buat aja atribut yang pertama, namanya itu atribut yang pertama. Nah, ini atribut yang kedua, nama guru. Atribut yang ketiga adalah gender. Setelah kita melakukan di entitas pertama, kita lakukan juga pada entitas yang kedua, yaitu kita buat atributnya adalah ID atau kode mata pelajaran. Kan biasanya setiap mata pelajaran itu mempunyai ID-nya atau kodenya. ID mapel. Terus atribut yang kedua adalah nama mata pelajaran tersebut. Nama, ya kita singkat aja menjadi mapel. Setelah di sini kita lanjutkan ke langkah berikutnya pada data modeler. Di sini kita masuk ke Oracle SQL Developer Data Modeler. Yang pertama kita harus mengklik pada logical. Karena kalau kita misalnya masuk ke multi dimensional model nih, pasti beda-beda nanti isi-isi dari atas ini. Jadi kita harus masuk ke logical aja. Di local ini kita membuat itu entitas. Nah, kayak tadi. Kan tadi kita buat tuh, kita buat dulu entitasnya. Namanya adalah guru. Di sini bisa aja kita langsung buat atributnya, tapi kita buat aja entitasnya. Yang kedua adalah mata pelajaran. Sini nih udah jadi nih dua entitas. Langkah berikutnya kita isilah atributnya sesuai yang sudah kita ketik di Word tadi. Bisa kita klik dua aja di entitas tersebut. Kita klik di bawah general yaitu atribut. Kita add atributnya yang pertama nama yang kita buat tadi, yaitu atribut pertama adalah nib. Kita klik data type-nya itu logical. Search tab-nya itu kita buat varchar dengan ukuran
Biasanya NIP tuh kita buat aja 11, kayak misalnya NIM kan ada 11. Biasanya NIP ya kita nggak tahu, tapi kita buat aja jadi 11. Unitsnya itu char. Ah, dikarenakan NIP ini adalah unik, adalah kode unik dari guru tersebut, kita membuatnya yaitu menjadi primary key. Di sini kan mempunyai primary key dan mandatory. Primary key itu apa, Bang? Nah, primary key UID. Primary key UID ini adalah kode unik. Dia tuh kayak ID yang unik, yang kayak mana orang ini sama orang itu ada bedanya. Kayak di ID ini ya, di NIP ini lah. Misalnya guru satu sama guru 2 pasti NIP-nya beda. Kalau nama bisa aja sama. Cuman kalau NIP ini pasti berbeda. Yang kedua itu ada mandatory. Mandatory ini yaitu yang wajib diisi. Harus, mau nggak mau harus kita isi. Nah, kita buat. Jadi primary UID kita klik. Sudah itu kita apply. Kita add lagi atribut kedua kita tadi yaitu adalah nama guru. Kita buat kayak tadi logical varchar dengan ukuran 50. Biasa nama orang ya mungkin paling banyak 50 sih. Kayak saya Irfan April Puteriani kan banyak. Cuman kayaknya nggak ada ya yang sampai lebih dari 50. Kita buat 50. Di sini kita hanya men-checklist mandatory. Kenapa tuh, Bang? Karena nama guru ini tidak termasuk ke dalam unique ID. Nah, kita apply. Terus kita add atribut yang ketiga yaitu adalah gender. Pakai data type sama logical dan menggunakan varchar. Size-nya kita buat aja 10 dengan char mandatory. Kita apply, baru kita oke. Di sini barulah muncul dari atribut dari suatu entitas yang itu entitas guru. Jika ada yang menanya, ini simbol apa sih pagar sama bintang ini? Pagar ini menjelaskan bahwa NIP adalah UID, adalah kode yang unik. Dan pagar ini adalah dan bintang ini adalah mandatory yang wajib diisi. Selanjutnya kita membuat atribut pada mata pelajaran. Kita add atribut utama, kita buat ID mapel. Sama kita pakai data type logical varchar. Dengan size misalnya ID mapel. Kodenya kita buat aja lah menjadi sama aja lah 11. Atau mungkin kebanyakan sih, kita buat aja jadi 5. Unitnya kita menggunakan charge. Kasus ID mapel ini sama seperti NIP pada atribut di entitas guru tadi, yaitu dia itu adalah primary UID adalah atau unique ID. Kodenya tuh unik. Terus kita buat atribut yang kedua adalah nama mapel. Logical, substratnya pakai varchar. Kita buat aja size-nya 50, unitnya pakai char. Karena ini tidak primary UID atau kode yang unik, kita pakai mandatory aja yang harus diisi. Kita apply, oke. Kan sudah jadi nih dua entitas yang memiliki atributnya. Langkah selanjutnya kita membuat relasi dari atribut guru dari entitas guru ke
entitas mata pelajaran. Relasi. Namanya buat aja lah relasi. Itu many to many yang optional. Terus ya apply. Oke. Oh, salah. Sorry. Ini salah ya. Kita kan tadi menggunakan opsional. Nah, jadilah relasi dari entitas guru ke entitas mata pelajaran yaitu many to many yang opsional. Setelah di sini kita dapat melihat pada engineer relation model. Engineer. Di sini kenapa dia memiliki 3 entitas? Karena guru dan mata pelajaran tadi kan memiliki relasi. Pada di engineer ini dia pasti membuat entitas baru yang bernama relasi tadi. Baiklah, langkah selanjutnya. Oke, baiklah. Di sini langkah berikutnya kita masuk ke terminal dengan mengetik SQL plus enter. Kita buat sini SCS DBA. Ini adalah password. Passwordnya ini kita masukkan password yang mana setiap kita mendownload Oracle pasti kita harus membuat akun. Disinilah passwordnya akan kita masukkan. Sudah connect. Kalau sudah connect, kita harus membuat yang namanya user. Create user. Nama user kita bebas sih. Kalau saya pengen DB school. Boleh. Identifier by misalnya passwordnya 1234566 aja. Oke, user telah dibuat. Setelah ini kita harus membuat tabel. Nama tabelnya bebas sih. Kalau saya pengen teacher sih. Lihat. Nah, buka kurung. Enter. Kita isilah atribut tadi tuh dari isi tadi kan dalam entitas guru memiliki atribut tuh. Kita buat aja di sini. Kayak tadi yaitu need sama dengan varchar kita buat size-nya ukurannya berapa. Tadi kan kita buat tuh 11. Terus kita buat not null. Not null ini maksudnya mandatory yang harus diisi atau tidak boleh kosong. Dan primary key. Enter. Yang kedua adalah nama guru sama dengan varchar juga kita menggunakan tipe datanya. Varchar dengan size 50. Yaitu not null. Not null juga harus diisi. Yang ketiga adalah gender sama dengan varchar juga dengan size atau ukurannya 10 dan not null.
enter. Oh, ada yang error nih dekat nip ya. Nip varchar invalid valid. Kita ulang lagi. Oh, dia nggak pakai sama dengan. Sorry, salah. Astagfirullah. Kita ulang lagi. Ini varchar nama guru. Tab gendernya. Setelah itu enter. Kurung. Nah, ini sudah jadi tabel yang pertama, yaitu tabel teacher. Yang kedua, kita buat juga tabel yang kedua, yaitu tabel dari mata pelajaran. Create table mata pelajaran, kita buat aja sini mapel. Buka kurung, enter. Tadi kan ada isinya, ada ID, mapel. Kita menggunakan varchar juga dengan size ya 5 tadi ya. 5 not 0 primary key. Koma, oke, kita buat yang keduanya tadi adalah nama mapel. Dengan menggunakan tipe data varchar dengan size 50 not 0. Oke, tutup kurung titik koma. Oke, ada error nih. Oh, berarti tadi mapel udah ada namanya nih, kita harus buat nama baru. Apa ya? MP aja kayaknya sih. MP. Jadi di sini kita misalnya kita udah buat nih pada user kemarin, kita buat misalnya tabelnya namanya mapel. Kita buat juga di user berikutnya. Meskipun usernya beda, cuman namanya tuh harus tetap beda. Salah. Nah, sudah ini kita membuat juga yang namanya tabel relasi dari kedua tabel ini. Kita buat create table. Apa ya, kita buat tabel relasinya. Apa ya? Relasi gabungan aja deh. Gabungan. Isinya tuh harus dari primary key tabel yang pertama dan tabel yang kedua.
Yang pertama kan tabelnya itu yang pertama adalah teacher. Teachernya itu kita mempunyai primary key pada NIP. Kita buat sini NIP primary key tipe datanya varchar koma enter, juga buat juga ID mapel varchar enter. Oh, ternyata error di sini karena kita tidak memasukkan size dari varchar pada NIP dan mapelnya. Maaf ya guys, saya masih pemula di sini. Berapa tadi? Dan kita menggunakan NIP-nya tuh harus sama. Mau misalnya tadi 11, di sini harus 11, nggak boleh beda. Nah, berarti sudah selesai di sini. Langkah selanjutnya yaitu kita mengisi dari setiap tabel yang sudah kita buat. Bagaimana caranya? Yaitu pertama kita ketik insert into tabel apa tadi, misalnya mau kita isi pertama. Misalnya kita pengen mengisi tabel yang pertama yaitu teacher. Nah, kita buat situ values atau nilai biasanya. Values dengan buka kurung, isinya harus sesuai urutan. Yang pertama kita buat NIP-nya, nama gurunya, gendernya. Misalnya kita buat di sini NIP-nya 11, 20, 34, koma, kita buat nama gurunya. Nama gurunya misalnya Irfan Afrizal. Terus yang kedua, oh sorry, ada yang nelpon ya. Yang kedua ada kita buat situ. Tadi kan apa urutannya? NIP, nama, yang ketiga ada gender, laki. Nah, tutup kurung, titik koma. Sudah terbuat pada satu, sudah kita buat isi dari tabel yang pertama. Jika kita ingin membuatnya tuh banyak, kita ketik ulang lagi. Setelah siapa lagi nih mau kita buat nih? Cewek lah misal nama gurunya. Misal namanya Nabila Febriani. Dengan NIP-nya harus beda karena kan tadi kita buat tuh primary key adalah kode unik 02033 dengan gender yaitu perempuan. Enter. Nah, di sini kita sudah membuat dua isi dari tabel yang pertama yaitu insert. Yang kedua kita buat juga insert into tabel yang kedua yaitu adalah MP mata pelajaran tadi kan, values. Kita harus urutkan juga, yaitu misalnya ID-nya ada 5 tadi ya, size-nya kita buat aja lah 01
11, koma, nama mata pelajarannya matematika diskrit. Terus karena cuma 2, kita cuma hanya bisa buat 2. Sudah selesai, kita buat juga satunya, misalnya aljabar linear dengan ID yang berbeda 012. Nah, sudah jadi. Setelah kita isi dari tabel yang pertama dan tabel yang kedua, kita membuat yaitu foreign key. Kita buat sini alter table foreign key. Terus alter table salah. Alter table, tabel apa yang mau kita masukkan tadi? Misalnya adalah teacher. Terus add constraint. Terus kita buat ini ada S-nya. Kita buat misalnya FK underscore tabel dari relasi tadi, yaitu adalah tabel gabungan. Terus kita buat foreign key. Kita buat dalam kurungnya nip tadi. Itu reference chess dari sana teacher dari nip juga. Nah, sudah kita buat nih foreign key-nya. Kita juga buat foreign key dari tabel yang kedua, yaitu adalah si ID pelajaran. Tabel MP. FK Teachers, FK-nya di sini kita buat MP. Foreign key nya kita ganti dengan ID mapel reference MP, kita ganti dengan ID mapel. Oke, sudah kita buat nih. Nah, kayak mana caranya kita menengok hasil atau kita pengen lihat kayak mana isi dari tabel yang sudah kita isi dan apanya, yaitu adalah select bintang from tabel yang mungkin kita tuju, yaitu THR, where kalau ini kita pengen lihat apanya aja lah, pengen lihat misalnya name-nya segini, siapa sih guru yang name-nya segini, where nip sama dengan, jangan lupa petik satunya. Tadi kan kita buat 10203 11
2034 titik koma. No huruf select. Berarti salah ya. 1, 2, 3. Apa ya ketinggalan sini. Coba kita buat aja sini. Ini adalah tampilan tabel yang sudah kita buat tadi. Ini NIP, nomor guru, nomor induk pengajar, nama guru, gendernya. Kalau kita pengen nengok dari tabel mata pelajaran bisa juga, tinggal kita ganti from-nya jadi MP. Nah, di sini. Bisa juga kita menengok tabel dari gabungan atau dari relasi. Rows. Berarti pada gabungan ada yang salah kayaknya. Ada ini Fajar ID Mapel, Fajar 5 ID Mapel. Sepertinya kita belum ngisi key-nya ya. Tapi sini kita sudah buat isi foreign key sih. Primary key. Sudah foreign key. Sudah. Coba sini kita buat. Mana ya? Tadi foreign key-nya sudah kita buat. Tabel features. Gabungan. Error ya. Ya mungkin segitu aja dari saya karena ini udah keluar hasilnya juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kata-kata saya yang salah karena di sini saya masih pemula juga. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like-nya ya teman-teman. Salam mengalir.